Nah, anak-anak, baik kita akan memulai proses pembelajarannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai RNA. RNA adalah asam nukleat yang memiliki rantai yang tunggal yang memiliki fungsi utamanya berperan dalam sintesis protein. Selain itu, RNA juga berfungsi untuk membawa informasi genetik pada beberapa virus. Nah, struktur RNA. Struktur RNA ini tersusun dari banyak nukleotida. Nah, satu nukleotida tersusun dari 3 komponen. Yang pertama, gula ribosa, yang kedua senyawa fosfat, dan yang ketiga adalah basa nitrogen. Nah, basa nitrogennya terdiri dari dua, yaitu purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari urasil dan sitosin. Nah, pasangan basa nitrogennya, adenin akan selalu berpasangan dengan urasil, sedangkan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, ikatan dalam basa nitrogen dinamakan dengan ikatan hidrogen. Kemudian adalah perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama dilihat dari rantai polinukleotidanya. Pada DNA, rantainya merupakan rantai double helix, sedangkan pada RNA merupakan rantai tunggal. Yang kedua adalah dari gulanya. Pada DNA, gulanya merupakan gula deoksiribosa, sedangkan pada RNA, gulanya merupakan gula ribosa. Yang ketiga adalah basa pirimidinnya. Pada DNA, basa pirimidinnya adalah timin dan sitosin, sedangkan pada RNA, basa pirimidinnya adalah urasil dan sitosin. Kemudian fungsi utamanya, DNA fungsi utamanya adalah pembawa informasi genetik, sedangkan RNA fungsi utamanya adalah sintesis protein. Kemudian jenis-jenis RNA. RNA dibedakan menjadi dua, ada RNA genetik dan RNA non-genetik. Nah, RNA genetik ini memiliki fungsi yang sama seperti DNA, artinya bertanggung jawab dalam membawa informasi genetik atau mengelola informasi genetik. Nah, RNA genetik ini biasanya ditemukan dari beberapa jenis virus. Yang kedua adalah RNA non-genetik. Nah, kalau RNA non-genetik ini berarti RNA-nya tidak berperan dalam bertanggung jawab dalam materi genetik atau dalam membawa informasi genetik. Nah, biasanya RNA non-genetik ini dimiliki oleh makhluk hidup yang mempunyai asam nukleatnya ada dua, yaitu DNA dan RNA. Nah, yang bertanggung jawab sebagai pembawa informasi genetiknya adalah DNA. Nah, RNA non-genetik ini salah satunya dimiliki oleh manusia. Nah, RNA non-genetik ini ada 3 jenis, ada mRNA, ada tRNA, dan ada rRNA. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah mRNA atau messenger RNA. Messenger RNA fungsinya adalah untuk membawa informasi genetik yang telah ditranskripsi dari DNA dalam bentuk seri 3 urutan basa yang dinamakan dengan kodon. Nah, masing-masing kodon ini menspesifikan asam amino tertentu. Yang kedua adalah tRNA atau transfer RNA. Nah, transfer RNA ini berfungsi sebagai kunci untuk menafsirkan kodon-kodon dalam mRNA. Nah, setiap tipe asam amino mempunyai tRNA-nya sendiri yang mengikatkan asam amino pada ujung polipeptida. Nah, tRNA yang benar dengan asam amino yang diikatnya dipilih pada setiap tahap sebab setiap tRNA spesifik mengandung 3 nukleotida yang dinamakan dengan antikodon yang komplementer dengan kodon dalam mRNA. Yang ketiga adalah ribosomal RNA atau rRNA. Nah, rRNA ini berasosiasi dengan satu set protein membentuk ribosom. Struktur kompleks ini yang secara fisik bergeser sepanjang mRNA mengkatalis penyatuan asam amino menjadi rantai polipeptida. rRNA juga mengikat tRNA dan bermacam-macam protein aksesoris untuk sintesis protein. Nah, ribosom ini disusun oleh subunit besar dan juga subunit kecil. Selanjutnya adalah mengenai kromosom. Kromosom adalah struktur padat yang tersusun dari protein dan juga DNA. Nah, kromosom ini terdapat di dalam tubuh manusia dan juga makhluk hidup lain. Nah, struktur kromosom atau bagian-bagian kromosom terdiri dari yang pertama adalah kromomer. Kromomer adalah struktur berbentuk manik-manik yang merupakan akumulasi materi kromatin. Yang kedua adalah sentromer. Sentromer adalah daerah lekukan di sekitar daerah pertengahan kromosom, di mana juga dijumpai kinetokor. Yang ketiga adalah kinetokor. Kinetokor adalah daerah
tempat perlekatan benang-benang spindle, dan tempat melekatnya lengan kromosom. Yang keempat adalah satelit. Satelit adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. Yang kelima adalah telomer. Telomer adalah daerah terujung kromosom yang fungsinya untuk menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA tidak terurai. Selanjutnya adalah macam-macam kromosom. Kromosom dibedakan menjadi dua jenis, ada autosom dan juga genosom. Nah, autosom adalah kromosom tubuh, yaitu kromosom yang tidak menentukan jenis kelamin. Biasanya baik pada pria maupun pada wanita jumlahnya sama, yaitu 22 pasang. Yang kedua adalah genosom. Nah, genosom adalah kromosom seks, yaitu kromosom yang dapat menentukan jenis kelamin. Nah, pada wanita biasanya disimbolkan dengan XX, sedangkan pada pria biasanya disimbolkan dengan XY. Nah, kemudian macam-macam kromosom berdasarkan letak sentromernya. Yang pertama ada metasentrik. Metasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid terbagi menjadi dua sama panjang. Yang kedua adalah submetasentrik. Submetasentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada tidak di tengah-tengah, sehingga kromatid terbagi menjadi dua tidak sama panjang. Yang ketiga adalah akrosentrik. Akrosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada dekat dengan ujung. Yang keempat adalah telosentrik. Telosentrik adalah kromosom yang letak sentromernya berada di ujung kromatid. Selanjutnya adalah sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembuatan protein. Tahapan-tahapannya terdiri dari dua tahapan, yakni transkripsi dan translasi. Transkripsi terjadi di inti sel atau nukleus, sementara translasi terjadi di sitoplasma. Yang pertama adalah transkripsi. Transkripsi terjadi di nukleus dengan DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahapan, yakni inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama adalah inisiasi. RNA polimerase akan berikatan dengan daerah promotor dan menyebabkan untaian double helix DNA akan terbuka. Setelah itu adalah proses elongasi. Pada proses elongasi atau pemanjangan, RNA polimerase akan bergerak di sepanjang untai cetakan DNA dan pasangan basa nitrogennya akan saling berpasangan membentuk untai RNA. Nah, selanjutnya adalah terminasi. Setelah RNA polimerase mencapai bagian atau daerah terminator, proses transkripsi selesai, sehingga RNA polimerase, untai DNA, dan hasil transkripsi yaitu mRNA akan saling terpisah satu sama lain. Untai mRNA yang dibuat melalui transkripsi memiliki daerah ekson dan intron. Daerah yang mengkode protein disebut ekson, sedangkan bagian non-pengkode protein dinamakan intron. Agar mRNA dapat digunakan pada saat tahap translasi, bagian intron harus dihilangkan. Proses pemotongan daerah intron dinamakan splicing. Caranya adalah dengan membentuk kompleks yang dinamakan dengan spliyosom. Nah, sehingga intron akan dihilangkan dan kemudian ekson akan saling terhubung satu sama lain menghasilkan untai mRNA yang matang. mRNA matang ini kemudian akan meninggalkan nukleus menuju ke sitoplasma untuk memulai proses translasi. Nah, selanjutnya adalah proses translasi. Basa nitrogen dikelompokkan menjadi 3 huruf yang dinamakan dengan triplet codon. Terdapat 64 kode genetik untuk menerjemahkan asam amino. Ada 4 kode khusus, yaitu 1 kode untuk codon star dan 3 kode untuk codon stop. Codon star yaitu AUG dan codon stop yaitu UGA, UAG, dan UAA. Nah, selanjutnya adalah proses translasinya. Yang pertama, inisiasi. Proses dimulai ketika mRNA berikatan dengan subunit ribosom kecil. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh molekul tRNA. Nah, jenis asam aminonya ditentukan oleh
urutan antikodon dari tRNA yang merupakan pasangan basa nitrogen dari kodon mRNA. Setelah mRNA dan ribosom subunit kecil berikatan, ribosom subunit besar akan ikut terikat dalam kompleks tersebut. Nah, di dalam ribosom subunit besar terdapat 3 daerah yang berbeda, yaitu terdapat situs E, P, dan A. Selanjutnya adalah tahapan elongasi. Selama proses elongasi atau pemanjangan, kodon yang dibawa oleh mRNA akan berikatan dengan antikodon pada tRNA. Molekul tRNA akan berikatan pada situs A. Sehingga asam aminonya akan melakukan ikatan peptida yang terbentuk antara situs P dan juga situs A. Nah, setelah itu tRNA yang tidak membawa asam amino akan bergerak ke situs E dan kemudian menyebabkan situs A menjadi kosong dan siap menerima molekul tRNA berikutnya. Proses elongasi atau pemanjangan akan terus berlanjut hingga terdapat codon stop. Nah, selanjutnya adalah terminasi. Ketika sudah terdapat codon stop, maka faktor pelepasan akan berikatan dengan situs A pada codon stop, sehingga polipeptida akan dilepaskan oleh tRNA. Kemudian, seluruh kompleks akan saling memisahkan diri, dan dihasilkanlah protein yang siap digunakan.